Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik cerita Chandra. Sekarang kita mau ngobrol tentang masa sulit yang hambatan-hambatan. Itu bagaimana sih ceritanya? Maksudku, bapak mau kerja apa? Bapak kerja? Kalau bapak kan dia karyawan swasta Wira swasta. di salah satu pabrik nikel. Oh, pabrik nikel. di kampung. Oh, di kampung. Terus kalau ini ibu? Ibu itu dia tuh staf di kantor kecamatan. Staf di kantor kecamatan. Lumayan lah ya. Saudara berapa saudara? Saudara 4. Saudara sekarang kuliah semua. Iya, satu udah selesai, satu sementara. Terus Winda sekarang sekedar informasi, Winda sekarang lagi bekerja sebagai quality control di salah satu sekolah swasta di Makassar. Jadi yang controlling tentang Performa sekolah itu beliau luar biasa, yang ngatur-ngatur kepala sekolah lah, wakil kepala sekolah. Gokil ya. Tapi sebelum dia, saya kenal banget anak ini, soalnya saya dulu bareng-bareng di salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa di kampus, dan kita kenal di situ. Dia keluar negeri, saya tetap di Indonesia. Sampai pada akhirnya saya juga bisa keluar negeri. Tapi kita cerita tentang dia yang dari kampung punya cita-cita kuliah di luar negeri. Kenapa mau kuliah di luar negeri kan sebenarnya dulu? Oh, kalau itu sih dulu kan sering nonton film. Sebenarnya dulu tuh suka banget sama Jepang gitu ya, Jepang. Baru Jepang kan identik sama saintis gitu ya, yang keren gitu. Jadi berharap saja suatu saat bisa ke sana gitu. Kan dulu kan kita entertainmentnya kan sebatas televisi gitu ya. Jadi ketika lihat robot-robot canggih gitu dan sebagainya semua dari Jepang gitu, udah terinspirasi, kapan dia sekolah ke luar negeri, ini pasti keren ya. Nangis lah waktu sampai di luar negeri? Iya pasti. Oh, Waktu lulus aja udah nangis duluan. Oh, apalagi pas sampai di sana. Iya, kalau sampai di sana mah nangisnya udah campur aduk. Ya, senang terus karena pas sampai di sana itu pertama kali dapat salju gitu ya. Turun dari pesawat disambut sama salju gitu. Kedinginan gitu dan mimisan. Jadi nangisnya tuh campur aduk. Oh. Mimisan? Iya, mimisan maksudnya agak dingin dan sebagainya. Jadi mungkin kau ndak terlalu prepare kali ya, karena pertama kali ke Korea kau ndak tahu dinginnya kayak gimana. Betul. Aduh, tapi hal yang paling menyedihkan apa waktu kamu berjuang untuk itu ya pasti ya dari finansial ya. Saya kan waktu kuliah itu selalu dapat beasiswa. Kemudian pas mau ikut kursus IELTS ke kampung ini kan butuh modal ya. Akhirnya ya saya kan nggak pernah minta sama orang tua lagi. Jadi akhirnya saya nabung beasiswa, sisa beasiswa, kemudian saya kirim proposal PKM dan sebagainya dan dapat dana gitu ya. Itu yang saya kumpul-kumpul jadi modal untuk berangkat ke kampung Inggris. Sampai di sana ternyata tidak semudah itu ya bisa dapat IELTS gitu ya. Ya kita belajar dari pagi sampai malam. Terus tiba-tiba scoringnya di situ aja hampir nyerah juga. Maksudnya aduh gimana ya ini. Udah bayar mahal-mahal gitu kan. Terus kok nggak sampai-sampai ya skornya belajar dari gitu. Pagi sampai malam. Iya, belajar dari jam dari subuh kita udah scoring subuh? Kita itu udah scoring duluan ya, scoring dari 5:30 sampai jam 8. Scoring IELTS, setelah itu baru masuk kelasnya. Jadi mungkin biar otaknya masih fresh kali ya. Jadi scoringnya pagi-pagi. Pagi sampai malam. Malam sampai jam 10. Itu berapa bulan kayak gitu? Selama 3 bulan. Itu pun juga kita setiap scoring itu kan
udah ketahuan kan nilainya biasa. Ya udah kalau ya stagnan di situ aja terus, ya kadang kan kita udah mau nangis juga. Hampir Apa menyerah. ya, ini udah capek banget gitu belajarnya kok masih enggak dapat skornya kok nggak naik-naik gitu ya. Sementara kita kan targetnya ya at least 6,5 ya. Tapi di 6 terus di 6. Iya, kadang 5,5, 6 di awal-awal gitu. Nanti tuh mulai konsisten di 6,5, 7 itu di 2 minggu terakhir selama kursus 3 bulan gitu. Bayangkan kalau kita udah nyerah duluan di bulan kedua misalkan atau bulan pertama, udah. Itu gokil ya. Dia belajar dari pagi sampai malam. Itu saya belum tentu kuat gitu. Iya. Kalian kuat nggak belajar sampai jam berapa itu? Sampai Dari jam. setengah 6 subuh sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman jangan nyerah. Kuat tidak kuatnya kita belajar tergantung dari niat awal Iya, ya. dan niat. Hampir nyerah juga berarti. Iya. Tapi gini, ternyata suka dukanya belajar IELTS itu yang hampir nyerah itu nggak sebanding dengan suka dukanya kuliah di luar negeri. Itu lebih parah lagi, Lebih gila. parah lagi. Gimana itu Saya pikir, parah-parahnya? kenapa nggak dulu IELTS-nya saya kejar sampai tinggi-tinggi aja ya? Maksudnya nggak usah maksa di 6,5 gitu. Soalnya pas sampai kuliah di luar negeri kan juga kita lebih sering kerja esai gitu ya. Dengar course dari profesor-profesor gitu. Nah itu kan sebenarnya banyak skill IELTS dalam situ ya, speaking, writing, academic writing. Nah itu saya pikir dengan IELTS 6,5 itu pas-pasan banget. Bahkan berapa esai atau Ternyata gara-gara tesis saya itu belajar malah dicoret gitu, salah dan sebagainya itu ya. Makanya ya sempat terpikir kenapa nggak dulu nunggu aja sampai 8,5 ya biar saya benar-benar matang gitu kuliah di luar negeri. Gitu. Wah itu coret-coret kayak gitu. Iya itu. Dengkul juga kali ya. Iya ini kok kayak nggak bagus-bagus ya. Saya sudah pede dengan IELTS 6,5 gitu ya, ternyata masih kurang untuk academic writing esai. Berarti kamu belajar dulu kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sana, kalau saya kan by riset. Jadi kita itu kuliah tatap mukanya tuh sedikit, cuman 6 SKS. Selebihnya itu kita stay di lab. Untuk ini kerja penelitian. Jadi dari semester 1 memang kita sudah fokus di penelitian. Capek enggak kuliah? Capek. Saya tuh harus masuk lab itu dari jam 7 pagi, itu kadang pulang sampai jam 2 malam, 2 subuh. Kadang sampai ya paling cepatnya saya biasa pulang jam 10 malam lah. Jam 7 pagi. Apalagi kalau ada conference ke luar negeri, nah itu biasa nginap sampai subuh. Atau gimana? Kuliah sampai. Jadi teman-teman jangan kira untuk jadi orang sukses itu gampang ya. Kalau kita dengar-dengar ceritanya ini mengerikan juga ya kan. Seperti itu. Untuk kita ada sampai bikin drama-drama lah. Iya. Jangan dihentikan di tengah jalan, kejar terus sampai dapat. Benar, Win. Oke, thanks banget. Jangan lupa subscribe YouTube kita. Win dong. Apa nama Instagramnya? Instagramnya @elwindapratiwi. Elwinda Pratiwi. Oke, silakan di follow. Jangan lupa subscribe dan di share. Dadah.